kita semua. Kita mau berdoa, kita mau sedikit melihat kira-kira ke depan kita mau buat apa. Nah, kurang lebih itu ya bocorannya. Nah, sekarang kita membuka kebersamaan kita dengan memuji Tuhan, dan nanti kita mendoakan doa di halaman 11. Doa di depan salib Sang Damian. Karena nanti dalam doa itu yang kita mohonkan adalah iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Semoga Tuhan memberikan juga kepada kita perasaan yang peka dan budi yang cerah. Nah, saya mau memperkenalkan beberapa doa yang khas. Bukan hanya doanya, tapi juga maknanya. Baiklah, nanti kita juga bawa dalam doa ya. Kemarin jumpa kayaknya masih sehat. Belum ya, baik, kita memuji Tuhan dengan lagu yang biasa kita nyanyikan. Kalau mau melihat teksnya halaman 14 nomor 2. Tapi saya rasa semua sudah bisa menyanyikannya dengan baik. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. 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 Lihatlah salib Tuhan, enyahlah semua kekuatan jahat. Singa suku Yehuda, tunas Daud telah menang. Haleluya. Di hadapan salib Tuhan, mari kita bersembah sujud. Halaman 10. Kami menyembah Engkau, Tuhan Yesus Kristus, di sini dan di semua gereja-Mu di seluruh dunia. Dan kami memuji Engkau, sebab Engkau telah menebus dunia dengan salib-Mu yang suci. Kita mohon berkat Tuhan untuk kebersamaan kita hari ini dengan doa di depan salib. Halaman 11. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama, Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hatiku, dan berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah aku ya Tuhan, perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang takkan menyesatkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
saudari dan saudara yang hadir di sini maupun juga yang bergabung melalui channel YouTube Sahabat Bubio. Kita melihat ada sebuah buku yang baru ya, yang judulnya Jejak di Bubio. Nah, mungkin doa-doa itu menjadi jejak-jejak yang akan menandai kebersamaan kita ke depan. Sebelum mulai, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat apa sih tema pertemuan kita hari ini. Kalau di sebelah saya ada Santo Fransiskus, ada serigala, ada domba, ada burung-burung. Mari kita berbicara tentang binatang. Nah, biasanya ini saya mainkan bersama para frater. Sekarang bersama dengan kita semua main gajah dan semut. Pernah dengar nggak? Belum. Nah, gajah dan semut. Berdiri atau tidak, atau duduk saja? Duduk aja ya. Udah nempel. Sebenarnya anak berdiri ya. Kalau gajah itu besar atau kecil? Gede. Maksudnya pendek siapa? Tadi kayak waktu doa itu begitu kan, berilah iman yang besar begitu kan. Itu ketawa ini habis ini. Kalau saya itu Manusia ya. yang besar itu bukan hanya iman yang kita mohonkan, tapi juga gajah itu besar ya. Jadi kalau gajah itu besar, maka kita memperagakan betapa besarnya gajah. Gajah besar. Telinganya lebar. Coba ya, gajah besar. Ciwaki kok enggak? Sayangnya besar, total besar gitu ya. Malainya pandang. Gajah besar gitu ya. Nah, ini pasti suka semua. Semut kecil. Semut kecil gitu ya. Ya, coba ya, kita coba bersama. Semut kecil. Semut gajah besar. Gajah semut besar kecil. Semut gajah Kecil, besar. Semut itu tiga ya. Sekarang gajahnya berbaris ya. Gajahnya harus di depan, semutnya di belakang sebagai keinjek begitu kan ya. Gajah, semut, gajah. Besar, kecil, besar. Gitu ya. Jadi sekarang gajah-gajah silakan kita berbaris. Kan saya juga merasa gajah gitu ya. Sekarang kita coba. Kalau kita pulang, saya temenin dia. Iya, kita kan gajah-gajah bahagia. Nah, coba. Oke, karena kita bahagia, kita menjadi gajah gitu. Coba kita sekali lagi ya. Sekarang gajah memimpin pasukan semut. Gajah, semut. Besar, kecil. Nah, sekarang karena Jakarta sepi, kita main-main ke Monas. Kita naik ke puncak Monas begitu ya. Dan kita lihat ada gajah di titian indah. Jadi gajahnya meskipun dia besar tapi kelihatannya kecil. Oke, sekarang berubah. Gajah kecil karena dilihatnya dari atas Monas. Gajahnya itu ada di titian. Gajahnya ini. Jadi kecil. Oke ya, sekarang gajah besar. Gajahnya besar tapi kelihatannya kecil. Gajah besar. Gajah Besar. Gajah Nah, ketika sedang melihat gajah, ada semut di ujung dari Monas. Jatuh.
terus dia jatuh begitu. Nah di depan kita, jadi gajah yang semut yang kecil itu terlihat besar, apalagi di atas kacamata saya begitu ya dia. Pakai Terus pakai kaca pembesar lagi gitu ya. Jadi besar. Sekarang semut kecil. Iya, karena dia meskipun kecil tapi kita lihatnya besar. Semut kecil. Semut kecil. Ulangnya lagi. Semut kecil. Gajah besar. Iya, ingat kita lihat semutnya pakai mikroskop deh sekarang. Walaupun dia kecil, tapi dia kelihatannya besar. Gajah dari atas Monas meskipun dia besar kelihatannya besar juga. besar. Nah, ini agak-agak susah. Kata-katanya tetap besar, hanya peragaannya Nah, aja. kalau kita ngelihatnya si gajah yang besar itu kecil, ngelihat semut, si semut yang kecil itu besar, jadi kecil. Kita coba. Semut kecil, semut kecil, gajah besar. Oke, sekarang kita melihat gajah dan tiba-tiba kita melihat semut yang lewat di depan kita dengan mikroskop. Gajahnya ada berapa ya? Gajahnya ada 3 sekarang. Gajah, 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 semut. Besar, 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 kecil. Wah, kayaknya saudara Bambang agak ragu nanti. Ngelamun ya. Jangan ngelamun, kan? Nanti kesurupan gajah. Gajah kan. Wah, coba ya. Gajah besar, gajah besar. Diingetin, gajah besar, besar, besar. Semut kecil, semut kecil. Oke, gajah, gajah, semut Besar. besar, besar, kecil. Semut-semut gajah. Nanti lama-lama Ciwati kesurupan semut. Saudara Bambang kesurupan gajah. Oke, coba ya. Terakhir nih, terakhir. Habis ini selesai kita pakai. Gajah besar, semut kecil. Kenapa? Lihatnya coba nih supaya adil ya. Gajah, 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 semut, semut, semut kecil. Besar, kecil. Bagus, sudah ada yang Bukan dari berhasil. guru TK. Oke, sekali lagi ya. Sekarang kita balik. Semut, 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 gajah, gajah, gajah. Kecil, besar, besar. Masa kalah sama para frater. Nah, kira-kira dari gerak-gerakan kita ini maknanya apa ya? Maknanya apa? Apa yang Ayo maknanya. udah minta ditembak Andi deh. Ayo. Mungkin kita melihat sesuatu jangan dari bentuk fisiknya kan. Oke, jangan fisik begitu ya. Oke. Mungkin badannya bisa kecil tapi hatinya besar gitu ya. Oke. Belajarlah dari situ. Belajar jadi semut yang Gotong rendah royong. hati. Oke, gotong royong. Selalu melihat kebaikan ya. Meskipun dia kecil tapi tetap ada kebaikannya. Oke, apalagi? Apalagi? Dong, refleksi. Apalagi? Sering kali kita membesar-besarkan apa yang kecil Yang terjadi. dan mengecilkan atau menyepelekan apa yang yang besar. Nah, kadang-kadang begitu ya. Apalagi kira-kira dari gajah dan semut? Antri. Antri ya, Nggak mau antri. mendahului. Betul
meskipun gajah itu besar, tapi dia mau antri. Gajah, semut. Antri. Gitu. Antri ya. Tertib. Namanya bersahabat. Bersahabat. Ya, gajah dan semut bisa bersahabat ya. Nah, semoga kita juga begitu. apalagi? Sebut gotong royong ya, makanan satu itu. Nah, tapi giginya sakit. gotong royong. Itu dia, semut Giginya sakit. jangan menyepelekan yang kecil, tapi ketika dia menggigit, pentol lah kita ya. Jangan mengganggu orang yang Nah, baik. Jangan mengganggu orang yang baik. Kali Kenapa? ganggu meledak. Iya. Iya, oh dia mah kayaknya sama Dia gitu kan. gotong Ah, royong dia sama mah makanan. Dia gak ada apa-apanya, ternyata dari dia lah ada begitu banyak kebaikan-kebaikan yang Iya. bisa kita terima ya. Tapi karena kita menyepelekan dia ya, mungkin kita tidak mendapatkan kebaikan dari dia. Wah, sekarang aja kalau ada maunya aja baik-baikin begitu ya, kalau ada maunya aja sepelekan, dicuekin begitu kan ya. Nah, mungkin nah, dari refleksi itu semua, mungkin kita bisa bertanya, apakah selama ini dalam kebersamaan kita yang terjadi itu yang mana? Apakah kita sudah bisa melihat kebaikan sekecil apapun di dalam diri sesama? Apakah kita ya juga sungguh-sungguh mau mengusahakan hidup bersama yang rukun dan damai? Iya, atau kita masih ya tadi membesar-besarkan yang kecil dan mengecilkan apa yang besar begitu. Cuma cifung begitu kan ya. Walaupun badannya gede. Enggak ya, bercanda begitu kan ya. Tapi kebaikannya juga besar. Itu ya nggak bercanda. Nah, jadi saya sebenarnya mau mengajak kita melihat kembali kebersamaan kita ini selama ini ada maknanya nggak sih? Ada gunanya nggak sih? Begitu kan ya. Sebenarnya yang membuat saya berpikir ini ketika saya ke Medan dan setelah sekian lama mendampingi para frater, melihat hasilnya seperti apa, lalu saya bertanya, sebenarnya pendampingan saya ini berguna nggak sih selama ini? Apakah lalu ada manfaatnya nggak sih? Jangan-jangan apa yang kami sampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para frater. Nah, lalu saya pas kesini saya juga bertanya, iya ya, jangan-jangan para saudara dan saudari ini butuhnya A, lalu saya hanya memberi B, C, dan D kebanyakan gitu, sedangkan A-nya itu nggak terpenuhi. Oleh sebab itu lahirlah tulisan-tulisan kecil ini yang mungkin nanti akan diperbaiki dari waktu ke waktu. Sebenarnya sebelum membaca yang ini, apa sih yang dicari ketika teman-teman datang bergabung dalam kebersamaan kita, baik di sini maupun di Mangga Besar, dalam ziarah-ziarah kita? Apa sih yang dicari? Nyari gajah kah? Nyari semut kah? Cari apa sih? Ya, supaya cari makan. Nah, puji Tuhan kalau cari makan, setiap kali pertemuan selalu ada makanan. Nggak pernah kita kekurangan, nggak pernah kita karena nggak ada makanan lalu pulang terseok-seok dan pingsan di tengah jalan. Nggak mungkin kan? Nggak pernah ya. Apa sih yang kita cari? Nah, Rita, Apa dari yang kecil bisa? dulu, dari kecil ya. dari kecil dulu apa yang kamu dapat dari Gubio, dari komunitas Gubio selama kamu ikut aktivitas itu? Kayak gini dulu. Apa yang didapat? Kan kita dulu. Jangan dibaca contekannya. Kan kita dulu yang di Gubio. Pada situ orang lamanya saya Yang udah pakai seragam ya. yang pakai seragam loh, Enggak harusnya dong. menjauh. Dari yang muda. Apa kita? Ini biasa nih ya. Ini siap-siap kita mau BKSN nih. Jadi sharing-sharing. Sering-sering. Belum panas sepertinya ya. Oke, nggak apa-apa lah kalau belum panas. Nah, di halaman 2 itu dituliskan, kita sebenarnya
berjalan melangkah bersama. Ketika kita berjalan pasti ada jejaknya begitu kan ya. Jadi kebersamaan kita juga ada bekasnya begitu. Jadi jangan sampai menguap begitu aja. Kita membuat jejak, semakin banyak jejak yang kita buat, harapannya semakin banyak diikuti jejak itu begitu kan ya. Atau jejak itu semakin dalam. Kalau kita menginjak sesuatu, sekali injak lagi semakin dalam kan begitu ya, atau semakin banyak. Nah, seperti yang ada di Gubbio, jejak di Gubbio merupakan cara hidup. Nah, cara hidup kita nih sebenarnya yang dihayati dalam komunitas sahabat Gubbio kita semua ceritanya. Cara hidup yang diresapi semangat Injili. Jadi fokusnya adalah Injil. Sebagaimana diinspirasikan dari kehidupan Santo Fransiskus yang ada di belakang saya ini ya, patungnya. Dan secara khusus dimulai dari peristiwa perjumpaan Santo Fransiskus dengan saudara serigala di kota Gubbio. Nah, jadi dasarnya ini. Dengan demikian komunitas kita hadir sebagai komunitas perjumpaan yang merangkul. Nah, saya sampaikan di sini karena saya merasa bersama para frater saya itu terlalu terbang jauh sehingga saya merasa, dasarnya nggak ada nih begitu kan ya, sehingga kemarin akhirnya diputuskan, oke, kita mulai dari awal. Fransiskus kan bilang ya, mari kita mulai lagi. Kita belum berbuat banyak hal yang baik. Nah, buku kecil ini semoga bisa menjadi acuan. Misalnya saya tidak ada begitu kan ya, tapi mungkin dari buku ini ada begitu banyak hal-hal yang bisa menjadi inspirasi. Komunitas perjumpaan yang merangkul siapa saja? Kita Iya, baik gajah maupun semut. Merangkul kita semua. besar kecil. Nah, besar kecil, Tua muda, tua muda, laki-laki perempuan. Ada Suci lagi yang apa? belum disebut, apa lagi? janda dan duda. Cuma ditutup aja ya, cuma ditutup. Tidak memandang status sosial dan status pernikahan gitu lah ya. Iya kan? Nggak Begitu ya. memandang. Iya. Nggak memandang kaya miskin. Iya. Jomblo-jomblo Jomblo-jomblo. itu juga dirangkul begitu kan ya. Asal jangan merangkul suami orang atau ya. Bahaya kita. Ini komunitas apaan nih begitu kan ya. Berambul-berondong. Ya, berondong-berondong, omong-omong, opa-opa, silakan kita rangkul Iya. bersama. Ya, jadi itu ciri khas yang pertama. Kebersamaan kita terbuka untuk siapa saja, baik orang yang kita sukai maupun juga orang yang kita kurang sukai. Bisa, dia lagi yang datang. Kenapa sih dia datang ya? Kagak gitu ya. Nggak ada ya. Semuanya berusaha untuk kita rangkul. Nah, itu kekhasannya. Bagaimana kita merangkul mereka? Bagaimana supaya kalau ada yang datang, dia lagi. Gak usah datang sih, kenapa? Nah, nggak kayak gitu. Gimana caranya? Nah, inspirasinya adalah dari kisah Fransiskus berjumpa dengan serigala. Kita coba baca bersama dalam hati. Nanti saya bacakan ya. Dalam buku Fioretti ada satu buku namanya Fioretti. Fioretti itu kuntum-kuntum bunga kecil yang dikumpulkan. Ada sebuah kisah tentang Santo Fransiskus yang memperdamaikan penduduk kota Gubbio dengan seekor serigala yang ganas. Konkretnya adalah ketika ada yang datang dan bermusuhan, mereka lalu bisa menjadi berdamai kembali. Pada waktu itu di Gubbio hiduplah seekor serigala yang amat besar, lagi mengerikan dan ganas. Kalau ada dia mah gue gak datang deh begitu kan ya. Atau kalau ada dia rasanya males. Serigala itu bukan saja memakan binatang-binatang tetapi juga manusia. Nah, ini ngeri ya begitu kan ya. Bahasa dulu zaman saya masih muda, pren makan pren gitu kan ya. Semua penduduk kota itu hidup dalam ketakutan dan tidak berani pergi sendirian. Gak nyaman situasinya.
Nah ini nih keprihatinannya Fransiskus harusnya menjadi keprihatinan kita. Melihat situasi yang demikian, Santo Fransiskus merasa kasihan sehingga ia ingin mendamaikan serigala itu. Jadi nggak dibiarin aja. Ketika Fransiskus mampir ke kota Gubbio, kenapa Gubbio bukan Assisi? Nah di tempat Fransiskus lebih banyak menghabiskan waktu di Assisi. Ketika di Gubbio itu cuma mampir. Nanti kita lihat kenapa semangat mampir itu begitu penting. Ketika Fransiskus di sana dengan maksud mendamaikan serigala itu dengan penduduk kota Gubbio, para penduduk kota itu justru melarang. Udahlah nggak usah dideketin orang kayak gitu ya, nggak usah dideketin. Emang dari sononya dia nyebelin begitu kan. Nah, itu situasinya. Ketika Fransiskus memasuki daerah serigala itu bersama-sama sahabatnya. Nah ini mulai komunitas itu mulai terlihat. Bukan hanya Fransiskus sendiri, tapi Fransiskus dengan sahabatnya. Jadi kalau kita datang ke sini melihat patung ini, kitalah sahabat-sahabatnya Fransiskus. Ia membuat tanda salib dan menaruh kepercayaan sepenuh-penuhnya pada Allah. Fransiskus berdoa, makanya di dalam pertemuan-pertemuan kita harus ada doanya. Doa penuh kepasrahan. Ketika saudara-saudara lain tidak mau pergi lebih jauh lagi, Fransiskus tetap berjalan menuju tempat serigala itu bersarang. Ketika serigala itu melihat Fransiskus, maka ia pun menyerbu ke arahnya dengan cakar-cakar yang terbuka, hendak menerkam Fransiskus. Ketika ia mendekat, Fransiskus berdoa lagi. Fransiskus membuat tanda salib di atas. Ingat ya, eksorsisme dari Santo Antonius Padua. Lihatlah salib Tuhan dan menyapanya. Ayo, dari kita kalau misalnya ada orang yang kurang kita sukai, apakah kita mau menyapa lebih dahulu orang itu atau dia aja nggak negor, masa gue yang negor begitu kan ya. Dia aja nggak menyapa, masa saya menyapa dulu. Lihat, Fransiskus menyapa. Kemarilah saudara serigala. Lihat ya, dipanggil saudara. Demi nama Kristus, aku memerintahkan kepadamu, jangan menyerang aku. Lihat, demi nama Kristus. Bukan karena kita baik, bukan karena kita mengalah, bukan karena kita itu pada dasarnya tidak suka mencari keributan, tapi satu-satunya alasan kenapa kita harus menyapa mereka yang membenci kita adalah demi nama Kristus. Kalau Kristus melakukan itu, maka saya juga harus melakukan itu. Dan aneh bin ajaib, begitu Fransiskus membuat tanda salib, serigala yang ganas itu pun memasukkan cakar-cakarnya kembali. Ia menaati perintah Santo Fransiskus dan datang membaringkan diri di kaki Santo Fransiskus dengan lembut seperti seekor domba. Makanya patungnya itu ada domba dan serigala. Sampai di sini, kira-kira apakah kita menemukan inspirasi dari cerita tadi? Makanya kalau ada musuh-musuhan di dalam kebersamaan kita, saya tinggal nunjuk, nah gitu kan ya. Malu dong begitu kan ya. Malu dong sama serigala. Katanya kita bodoh amat. Apakah kita lalu bodoh amat lah, nanti lama-lama makanannya serigala. Iya tadi dia makan domba kan, lalu bersahabat. Iya, burung makanannya serigala. Jangan sampai lalu di dalam kebersamaan kita, ini kan kita melakukan dasar nih untuk kebersamaan kita. Jangan sampai di tengah kebersamaan kita, udahlah kita cuekin aja, lama-lama dia juga nggak datang, lama-lama dia juga ngerasa sendiri. Nah kadang-kadang begitu kan ya. Ada inspirasi apa yang bisa kita dapat dari kisah tadi? Ini menjadi inspirasi untuk kita. Iya ya, dari cerita ini kita ada di mana? Kira-kira nih kalau ditanyakan, kita di posisi mana? Di posisi Fransiskus kah? Di posisi serigala kah? Atau di posisi domba kah? Yang tadi Bu Tati bilang,
Saya mah selalu jadi korban. Saya mah selalu disalah-salahin, misalnya gitu kan ya. Nah, kita di posisi yang mana? Ya kalau dibilang di posisi mana ya kita berusaha untuk bisa berada di posisinya Fransiskus ya. Ya ada setiap dari kita pasti punya lah ya jiwa ego kita pasti ada. Kalau kita nggak suka sama orang kita cuekin dia. Tapi harusnya kalau kita tidak suka sama sesuatu ya seperti Fransiskus ya, walaupun itu serigala itu kelihatannya buas, tapi karena dia mempunyai kasih, dia bisa melembutkan hati untuk mengajak bicara itu serigala. Akhirnya serigala itu juga akhirnya nurut dengan dia. Sama halnya seperti kita. Kalau kita punya rasa suka, rasa tidak suka sama seseorang, atau seseorang itu sudah menyakitkan kita, lebih baik, alangkah baiknya kita tidak menyimpannya dalam hati. Kita bisa membuka hati kita. Kita bisa berusaha untuk lebih maksudnya mendekati lah istilah, dengan arti kata ketemu di mana kita mau menyapa dia lebih dulu, nggak usah berasa dia nggak manggil aku nggak manggil. Jadi dengan begitu mungkin orang yang merasa tidak suka sama kita itu karena dia berasa aku nggak suka sama dia ya, tapi kok dia mau menyapa aku sekalipun aku tidak menjawab. Akhirnya lama-lama dia akan luluh. Oh iya, dia aja mau menyapaku, ya udahlah aku pun mau baik dengan dia. Satu saat kita ketemu dia, kita menyapa dia, dia akan menyapa, oh iya apa kabar. Nah, seperti itu ya kalau saya rasa ya. Jadi kalaupun kita nggak suka sama orang, kita simpan terus, yang ada kita juga yang rugi. Satu, kita hubungan kita dengan sesama kurang baik. Kan Tuhan juga bilang di ayat di Alkitab, kalaupun kita mau ibadah, kalau kita punya perasaan tidak suka sama orang, kita harus selesaikan dulu, baru kita bisa ikut ibadah. Ya seperti itu. Emang sih nggak bisa sempurna ya. Saya juga mungkin kalau dibilang mungkin ini teori saya, tapi saya berusaha untuk bisa melakukan seperti itu. Itu. Jadi benang merahnya dari Santo ini kerendahan hati sebenarnya, untuk bisa menerima kekurangan dari sekeliling kita gitu, orang-orang yang berhubungan dengan kita. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mungkin terinspirasi Ayo dari kisah dong, ini? pada bersuara dong. Jadi tadi kira aku yang paling Kita heboh. udah habis tuh demo kemarin. Suara rakyat kita. Soalnya sudah habis. Suara rakyat kita mendukung suara rakyat. Demo di mana kan? Nah, sampai di situ pertanyaannya adalah apakah kita membutuhkan komunitas di mana kita bisa belajar Ya, benar. untuk mewujudkan. Komunitas adalah untuk belajar. Iya, Dan saya berusaha menyucikan. betul. Nanti ada doanya yang Ya, khas. komunitas yang mendorong kita, Iya. mendorong sesamanya untuk menyucikan diri. Betul, Tapi kita tetap belajar. betul. Tapi nggak semuanya bisa loh. Iya. Ya, Karena itu kita belajar. dari kita belajar pasti Karena- untuk menyucikan semuanya, Iya. bukan dengan diri saya sendiri, tapi untuk sesama. Betul. Hidup beriman adalah belajar. Kita aja belajar. Iya. Lahir kan nggak mungkin langsung bisa berlari kan. Iya, tapi belajar dari Ada proses belajar, duduk dulu, guling-guling dulu, ya, merangkak dulu, jalan dulu, baru bisa berlari. Nah, hidup beriman juga begitu. Yesus sendiri kan mengatakan, belajarlah daripadaku, sebab aku ini lemah lembut dan tadi Cipung bilang dan rendah hati. Oleh sebab itu, kisah sederhana ini saya selalu terkagum-kagum dengan kisah atau cerita ini karena membuat kita belajar. Serigala yang begitu buas saja kok bisa ya menjadi jinak. Nah, tadi Cipung bilang, oh ternyata Fransiskus mulai dengan kerendahan hatinya menyapa serigala ini. Kalau dibutuhkan komunitas seperti ini kita lanjut, kalau tidak ya kita makan sayur asem aja yuk begitu kan ya, kita pulang begitu kan. Jadi
setiap kali pertemuan kita belajar. Nah itu dia tuh ya. Mungkin ini berbeda dengan Legio Maria, mungkin ini berbeda dengan PDKK. Maka saya ikut Iya, ke sini. mungkin ini Bisa berbeda membandingkan. dari Kerahiman yang ilahi. lain, kerahiman ilahi. Mungkin kita juga berdoa koronkan, tapi tujuannya Adalah kita belajar. adalah belajar. Kita belajar seperti hati Yesus, ya, untuk mendoakan musuh. Mungkin ada 2 rosarionya, di Legio Maria ada 2 rosarionya. Kita belajar. Iya, tapi kita juga mau belajar seperti Bunda Maria. Nanti ada tuh bagiannya, belajar menjadi seorang abdi. Nah, itu nanti ya. Gak mungkin ini dibahas satu hari ini, tapi paling nggak saya mau memulai supaya kita itu ngerti apa sih tujuan kita di sini begitu kan ya. Tempat ini ada tujuannya kayak sekolah begitu kan ya. Sekolah, gurunya siapa? Bukan saya tentunya, tapi Kita semua. ya kita belajar dan dibimbing oleh Santo Fransiskus Memang yang menjadi saja bisa inspirasi. diajarin yang baik. Betul. Apalagi manusia. Apalagi manusia. Yang punya akal. Kita belajar berbicara seperti Santo Fransiskus. Kalau butuh maka ceritanya lanjut ya. Nah, ini yang akan kita lakukan dalam kebersamaan kita. Kemudian Santo Fransiskus mengajak serigala itu membuat suatu perjanjian dengan penduduk kota Gubbio. Dari pihak serigala ia harus berjanji bahwa ia takkan mengganggu dan melakukan kejahatan dengan penduduk kota Gubbio lagi. Janji ya. Janji ya. Nah, dari pihak penduduk kota Gubbio mereka berjanji akan menyediakan makanan yang dibutuhkan serigala itu setiap hari. Nah, ini juga ya, kita ada fasilitas tempat ini, kita juga ada makanan yang bisa kita nikmati. Maka terus menerus. iya, manfaatkanlah kesempatan ini untuk belajar menjadi lebih baik. Dan sebagai jaminan bahwa perjanjian itu akan dilaksanakan dan dipati, maka Santo Fransiskus mengulurkan tangannya seperti sampul depan kita ya. Dan serigala itu mengangkat kaki depannya dan menempatkannya dengan lembut dalam tangan Fransiskus sebagai bukti kesetiaannya. Nah, itu dia tuh ya. Jadi nanti binatangnya bisa salaman begitu kan ya. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang ini satu cerita menarik begitu kan ya. Kita itu terbiasa sudah sekian lama kalau menyapa begini begitu kan ya. Lalu ketika salaman mungkin awal-awalnya dan kadang-kadang juga ketika salaman kita merasa aduh mana ya hand sanitizer ya, mana hand sanitizer ya gitu. Ini Ya. Nah ini Fransiskus bersalaman dengan serigala ya, tangannya itu habis terlaluan ya. ngorek-ngorek apa nggak tahu gitu ya, salaman lah. Sombong banget sih. Nah kerendahan hati untuk berjabat tangan dengan serigala yang mau juga untuk membuka hatinya. Serigala loh, kita kan bukan serigala ya di sini ya. Nah itulah yang coba ditawarkan dari kebersamaan kita. Apakah dibutuhkan, apakah tidak, begitu kan ya. Lalu kenapa kisah ini dituliskan supaya sewaktu-waktu kita bisa membaca. Mungkin nanti PDF-nya saya bisa bagikan. Kisah ini menjadi inspirasi yang menjadi dasar yang akan selalu digali dalam setiap perjumpaan dalam komunitas sahabat Gubbio. Seperti ketika diberkati di Mangga Besar, kalau bahasa Pater Robi itu penangkaran serigala gitu. Biasanya kalau hewan di penangkaran itu supaya apa? Menjinak ya. Nah, inspirasi dari situ, kalau suka silahkan datang, nggak suka ya nggak apa-apa begitu kan ya. Dan akhirnya diterapkan menjadi gaya atau cara hidup sehari-hari. Inspirasi kisah ini pun dituangkan dalam doa jadikanlah aku pembawa damai
yang menjadi doa harian untuk kita semua. Semoga kita setiap hari bisa mendoakannya. Doanya apa? Nah, doanya nanti kita doakan bersama. Kita renungkan dulu doanya di halaman 9. Tuhan, jadi teoreti itu kuntum-kuntum kecil ya. Jadi setiap doa kita, setiap nyanyian kita itu menjadi persembahan. Seperti ya sederhana lah begitu kan ya, tapi berkenan di hadapan Tuhan dan menghiasi komunitas kita. Kita lihat satu-satu. Tuhan, jadikan aku pembawa damai-Mu. Nanti doanya itu pelan-pelan. Kadang-kadang kita itu terlalu cepat. Biar terjadi penghinaan, jadikan aku pembawa pengampunan. Biar terjadi perselisihan, jadikan aku pembawa kerukunan. Lala. Kereta apinya. Bila terjadi penghinaan, kapan ya saya dihina sama orang ya? Jadikan aku pembawa pengampunan. Apakah saya sudah mengampuni orang yang menghina saya? Bila terjadi perselisihan, jangan-jangan di keluarga saya juga sering terjadi perselisihan. Tapi apakah saya sudah membawa kerukunan? Atau ketika ada teman yang berselisih, kita malah nambah-nambahin gitu kan ya. Tuh si dia begitu. Lalu kita datang, iya emang benar tuh dari dulu juga kayak gitu. Aduh, itu ya. Ngompor-ngomporin ya, itu bukan membawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Aduh, saya bingung nih. Saya mau berhenti kerja atau enggak ya, bisa gitu kan ya. Mungkin sebagai sahabat yang baik kita mengatakan, oke, kalau berhenti kerja kamu mau apa begitu, karena udah siap belum? Kita membawa sedikit kepastian. Oh ya udah deh, kalau lebih banyak. Saya pernah berkisah kalau bersama dengan para frater, saya bertanya, frater, bagaimana kalau 100% itu frater mau tetap di sini berapa persen begitu kan? 50-50 deh gitu ya. 50-50 ya. Kenapa begitu kan ya? Atau 60-40 deh gitu. Atau 80 deh. Nah, 20-nya yang masih ragu apalagi. Nah, itu cerita frater. Nanti kita cari solusinya bersama. Kayak gitu, itu kerjaan saya sekarang. Bukan lalu kalau orang bimbang lalu kita ya udahlah itu urusan lu lah, pikirin aja sendirilah begitu kan ya. Bagaimana kita membawa kepastian? Jadikan aku pembawa kebenaran. Apa nih? Oh, biar jadi kesesatan. Nah, ini Charles pernah sharing waktu itu ya, yang di Rabu pertama ya. Wah, ini berseliweran berita-berita hoax begitu kan ya. Kita bilang itu salah, jangan diteruskan lagi. Saya juga kadang-kadang males tuh begitu kan, udahlah serahlah gitu kan ya. Tapi apakah kita sudah membawa kebenaran? Kita cek itu salah begitu kan ya. Kita bilang enggak kayak gitu tuh. Yang benar kayak gini nih. Jangan malah nambah-nambahin begitu kan ya. Kita blast ke semua grup begitu kan ya, lalu semua grup. Atau mungkin di mana terjadi kesesatan, aku membawa kebenaran. Mungkin teman kita bilang, si itu tuh gini gitu kan ya. Kita bilang, enggak kok, dia enggak kayak gitu. Nah, mampukah kita seperti itu? Enggak kok, sebenarnya itu dia baik, cuman waktu itu aja mungkin dia hilang. Lihat. Biar terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Aduh, besok mau makan apa nih ya? Nggak ada duit nih gitu kan. Pembawa harapan. Besok kesini aja lah. Itu dia mau saya jawab. Besok saya masak, kamu datang aja. Iya, datang aja lah. Jangan khawatir begitu. Nah, begitu. Tuh saya mau ke gereja tapi nggak punya duit nih, punya ongkos gitu kan ya. Yuk bareng. Iya boleh. Yuk jalan kaki aja, saya temenin. Nah, ada harapan gitu kan ya. Setiap kali pulang. Itu ada harapan. Cemas kan. Aduh udah malam ya, pulang apa begitu kan ya. Ada teman yang nawar, yuk bareng yuk. Nah itu dia.
Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Ketika ada yang bersedih, kita ya datang bukan nambahin kesedihan begitu kan ya. Udah tahu sedih, terus dia masih ngutang sama kita, kita tagih ya. Lu kenapa nangis lu? Ingat, utang lu juga masih banyak ke gue gitu kan ya. Tambah menggerung-gerung begitu kan ya. Iya. Nah itu dia tuh ya, membawa kegembiraan ketika orang sedih. Kadang-kadang tanpa perlu berbicara banyak, ketika orang sedih, duduk aja di sampingnya begitu kan ya. Saya itu pernah mengalami begitu kan. Mau ngomong apa, lagi nangis-nangis gitu ya. Saya tinggal duduk aja, nangisnya selesai baru saya tanya. Jadi gimana kamu sekarang? Udah lega gitu kan ya. Bukan dia lagi nangis-nangis, kita bilang rasain lo, gue udah bilangin, lo masih gitu aja gitu kan ya. Iya. Ya udah deh, gue bunuh diri aja. Putus asa, ya. Nah terakhir bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Mungkin kulit kita gelap begitu kan ya, tapi jangan sampai kita malah menambah kegelapan dimanapun juga kita berada. Lihat, doa ini begitu indah. Cuma kalau lewat begitu aja sayang. Doa ini diinspirasikan oleh, paling tidak kita bisa mengatakan perjumpaan Fransiskus dengan serigala. Di mana ada kebencian, serigala itu ke penduduk kota Gubbio penduduk kota Gubbio dengan serigala. Fransiskus hadir menjadi jembatan. Nah itu dia. Makanya tempat ini saya suka nih di sini karena namanya Titian Indah. Titian tahu kan apa ya? Jembatan. Jembatan yang indah. Iya. Ketimbang harapan indah, ya mendingan Titian. Bilang aja lo gak punya rumah di Titian Indah, di harapan indah gitu ya. Bagus. Titian, kita membangun jembatan. Bukan hanya sekedar harapan, ya gitu ya. Buat apa harapan indah tapi nggak terwujud? Olah, coba punya rumah di harapan indah nggak ngomong gitu ya. Oke, jadi nah yang menarik aku, jadikanlah aku. Kita nggak ngomongin orang lain. Kita nggak bilang jadikanlah dia pembawa cinta kasih. Biar terjadi penghinaan, jadikanlah dia pembawa pengampunan. Enggak. Bukan kami, bukan kita, jadikanlah kita enggak, tapi aku. Karena kita sadar, aku nih yang harus belajar. Nah, gitu. Aku yang harus belajar, bukan orang lain. Karena kalau apa-apa orang lain, kita lupa nih. Jangan-jangan sumber masalahnya di aku. Jadi sekarang belajar, aku yang mau berubah. Ya Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Nih, sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Nah, ini doa yang indah sekali. Doanya itu ada di belakang Cifung itu ya. Karena Romo Ipung tahu saya suka sekali doa ini. Waktu dia pulang dari Roma, dia kasih salinannya, lalu saya taruh di sana supaya lalu kita selalu ingat untuk misi kita menjadi pembawa damai. Apalagi kayak gini nih ya, ketika situasi memanas, paling enggak kita tidak ngeblas atau mengirimkan berita-berita, gambar-gambar. Sudahlah, cukup lah, udah nggak usah diperkeruh lagi begitu kan. Sudah, kita doa sama-sama, itu aja begitu kan. Saya kadang-kadang beberapa hari ini kalau buka WA begitu, aduh begini. Nah, semoga tidak kita yang seperti itu. Musinya musinya si Tante Hen kesini ya. Ngeliatin. Aku begitu kan, aku bersyukur aku yang datang ke sini. Nah, jadi tugasnya adalah kita sampai di sini para saudari dan saudaraku. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Pertama ya,
lembaran pertama. Dari apa yang bisa kita renungkan, supaya nanti pertemuan-pertemuan berikutnya paling nggak ketika ada orang yang baru datang, kita bisa tularkan semangat ini gitu ya. Atau dalam perjumpaan-perjumpaan seperti kemarin kita bersama dengan 2 oma berziarah. Nah ini kan yang lalu kita wujudkan, ada keramah-tamahan, ada persahabatan, begitu kan ya. Omanya nggak merasa curiga dengan kita, begitu. Gue mau dibawa kemana nih, gitu. Ini mau diculik nggak nih? Tapi tidak. Tidak. Ya, Kalau semoga adiknya itu lebih ini ya. menjadi tanda harapan begitu. Adiknya lebih apa namanya? Lebih galak sama cicinya. Ada kita tutup. Jadi nanti kita tutup dengan doa ini. Ada yang mau disampaikan para saudari? Kalau tidak, buku ini isinya inspirasi dan doa, ya. Doa yang biasa yang akan kita biasakan. Yang pertama doa pembawa damai tadi. Lalu setelah Angelus, nanti kita akan mendoakan doa kepada malaikat pelindung, malaikat Allah. Kenapa banyak pakai aku di sini? Karena aku yang harus belajar. Kita nggak boleh menunjuk orang lain. Lu belajar lu nggak nggak kapok-kapoknya begitu. Nah ini kalau ketika kita menunjuk orang lain, maka paling tidak iya 4 jari atau 3 jari itu menuju ke saya. Jadi kenapa doanya pakai aku? Jadi Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, dan aku juga pengen begitu kan ya. Maka aku juga punya malaikat pelindung. Aku minta untuk dilindungi, diterangi, dan dibimbing. Hantarkanlah aku. Nah kayak gitu tuh ceritanya ya. Maka ketika kita mengenangkan Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, kita juga pengen selalu dikasih kabar oleh malaikat yang telah dipilihkan oleh Tuhan untuk aku. Nah kayak gitu tuh. Ini saya belajar dalam tradisi konventual. Jadi setelah mereka Angelus begitu kan ya, mereka mendoakan doa malaikat. Kemudian nanti setelah Rosario ini saya belajar dari Cilioni. Nah ini saya belajar dan saya bagikan. Setelah doa Rosario, kita akan menyebutkan santo dan santa pelindung kita. Nah, secara khusus kenapa Fransiskus dan Clara serta Antonius ya, karena ini adalah secara semangat spiritualitas kita mengambil dari Santo Fransiskus kan. Jadi nanti di halaman 10 itu kita akan doakan. Namanya litani persekutuan para kudus. Ya. Orang yang sudah mulia di surga, kita mohonkan doa. Kita yang ngomong. Dan terakhir, semoga jiwa-jiwa orang beriman yang telah meninggal dunia beristirahat dalam ketenteraman karena kerahiman Tuhan. Ingat, kita punya saudara-saudara di sono yang membutuhkan doa kita. Jadi litani persekutuan para kudus kita, selain nanti menyebutkan nama-nama santo dan santa kita, juga mereka yang sudah meninggal kita mohonkan kerahiman Tuhan. Lalu ada doa dari Santo Fransiskus memulai dan akhir. Nanti kita bahas secara mendalam kenapa Fransiskus menuliskan salam istananya, salam kemahnya, salam rumahnya, dan seterusnya. Ya, semoga buku kecil ini walaupun hanya 13 halaman begitu kan ya. Enggak 15 membantu. Lalu ada nyanyian karena saya besar di komunitas TZ, jadi silakan ditambahkan lagu-lagunya. Saya mau mengatakan kemarin merayakan pesta Agustinus itu mengatakan kalau kita berdoa, kalau kita bernyanyi dengan baik itu berdoa qui bene cantat bis orat. Jadi banyak lagu-lagu yang kita nyanyikan, dan kalau kita lihat halaman 14-15 itu ada acuannya. Kalau kita nyanyi dalam Tuhan aku bersyukur, itu dasarnya adalah Matius 11 ayat 25 sampai 30.
Coba. 15. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Semoga benar ya, saya nggak ngantuk memasukkan ayat-ayatnya. Apa tuh? Matius 11 25 30. Apa ya? Namanya Sebelas. Coba. Ini lagu favorit kita ya. Coba baca ayat 25 sampai 30 bab 11 dibacakan. Pada waktu itu berkata Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua itu diserahkan kepadamu oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepada anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasangkan dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanmu pun ringan. Lihat, jadi dari kutipan itu lahirlah lagu El Señor. Di situ ada judulnya nggak? Judul perikop itu? Atasnya apa? perikopnya. Judulnya ajakan, ada nggak? Atas di bab Judul 11. perikop itu Atasnya ada perikopnya. nggak ada judulnya. Ajakan ada nggak? Oh, nggak ada. Harus lihat di kitab suci yang Asli. asli. Ada nggak? Ajakan. Jadi yang ngomong itu adalah Tuhan Yesus. iya, tapi dalam perikop itu ajakan. Nah, mari kita melihat kitab suci yang coba nih siapa yang mau membuka? Hah? Cil. Tulisannya Iya. kecil. Atau Dalu mau membuka pun jadi ya soalnya. Matius 25, Matius 11, 25 30. Matius 11. Matius 11, 25 30. Matius 3. Matius 11, 25 30. Atasnya itu judul perikopnya itu apa? 11, 25. Ajakan juru selamat. Nah, Ajaran atau ajakan? Ajakan. ajakan juru selamat. Nah, lihat. Ajakan Yesus. Tuhanlah penyelamatku, dalam Dialah sukacita. Lihat tuh, dalam Dialah sukacita. Dia mengajak kita yang letih lesu dan berbeban berat. Lihat ya. Dia siapa? Dia sang penyelamat. Jadi lagu itu bukan sekedar lagu dikarang, tapi berdasarkan dari kitab suci. Semua. Lihat, semuanya 16. Saya pikir cukup dulu lah 16 begitu kan ya. Semuanya ada dasar kitab suci. Nah, itu yang dimaksud oleh Agustinus dengan menyanyikan itu, meresapkannya, memahami maknanya, kita sudah berdoa 2 kali. Jadi kenapa nyanyian-nyanyian itu bisa kita sertakan? Seperti yang Cifung bilang kemarin, tidak ada lagu yang lalu diciptakan lagu rohani yang begitu saja, tapi ada latar belakangnya. Jadi semoga kita juga bisa belajar dari itu. Nah, itu yang mau saya sampaikan. Mungkin dalam pertemuan kali ini pengantar, semoga paling tidak setiap hari nanti kita bisa mendoakan doa jadikanlah aku pembawa damai. Pagi, lalu malam kita bisa membuatnya sebagai sebuah refleksi. Di antara semua itu, apa yang aku alami hari ini? Wah, hari ini kayaknya saya belum bisa menjadi pembawa kegembiraan karena
teman-teman saya di sekitar saya terlihat masih banyak yang tenggelam dalam kesedihan mungkin. Nah, itulah yang mungkin menjadi warna khas dari kebersamaan kita dalam komunitas sahabat Bubio. Ada yang mau disampaikan para sahabatku yang terkasih? Nah, jadi mulai hari ini kita akan bersama-sama belajar bersama. Setiap kali kita datang ke tempat ini, ya semoga harapannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nanti di halaman 4 itu dikatakan, dalam kisah Bubio, lalu Fransiskus bersama sahabatnya singgah sebentar. Kita singgah sebentar di sini. Kalau Fransiskus bertemu dengan penduduk kota Gubbio, kita juga bertemu satu sama lain. Dan akhirnya, nah ini, berjumpa dengan saudara serigala. Tidak ada komunitas yang tidak pernah ada konflik. Ya, begitu kan ya. Pasti ada. Di saat itulah kita berjumpa dengan saudara serigala. Dan kadang-kadang secara sadar kita harus mengakui mungkin kita menjadi biang kerok. Jangan-jangan serigala itu ada di dalam diri kita. Tadi Cifung bilang, saya garis bawah itu, kerendahan hati amat dibutuhkan untuk mengakui setiap dari kita memiliki sifat dari saudara serigala itu. Maka berdamai dengan saudara serigala dalam setiap perjumpaan tentunya tidak mudah. Namun mutlak perlu untuk tetap bersatu dan bertumbuh dalam kasih. Jangan sampai kalau ada dia gue gak mau datang deh. Tanya dulu begitu, atau lihat di list, wah ada dia, udahlah cancel begitu kan ya. Jangan sampai seperti itu. Mari kita bertumbuh dan bersatu dan bertumbuh. Kita pikir begini saja, serigala aja bisa, masa kita enggak gitu kan? Hewan yang ganas. Iya, hewan yang Ganas. ternyata serigala itu cuma lapar. Kalau kisah panjangnya dari kisah tadi ya, serigala itu bilang sama Fransiskus, saya itu sebenarnya lapar. Saya masuk ke kota harapannya bisa menemukan makanan. Tapi ketika saya masuk ke kota, orang-orang malah melempari saya, orang-orang malah mengusir saya karena takut kan. Bayangin kalau tiba-tiba ada serigala yang datang begitu kan, apa reaksi kita? Takut. Berarti intinya kalau lapar nggak lapar. Iya, kalau lapar jangan. Betul. Nah, serigalanya lapar, penduduk kotanya malah melempari dia, mengusir dia. Kalau galak kan lapar ya, ya udah dicaplok aja yang ditemui. Ya, Ada karena kan dari penduduk itu dia nggak punya pikiran, oh ini kan Betul. sesuatu yang membahayakan Betul. diri, mereka mencari perlindungan. Ya Betul. itu komunikasinya nggak ada, miscommunication gitu. karena tidak ada saling pengertian satu sama Iya, lain. Kan dia nggak tahu kalau Betul. serigalanya apa. Makanya dalam doa kita, Tuhan semoga aku lebih ingin memahami daripada itu. Fransiskus bisa. Saudara serigala, kenapa kamu seperti itu? Nah, serigala bisa bilang, ya kita kan bukan Fransiskus ya, tapi paling enggak ketika ada komunikasi kita tanya, kamu kenapa sih kayak gitu? Oh iya, karena saya ini. Oh, dia punya akar kepahitan misalnya gitu kan. Oh iya. Saya jadi ngerti. Nah, kita bantu dia, bukan mengucilkan dia. Ya. Kalau gitu sih, ya saya ngerti ya. Emang nggak mudah ya kalau mengalami seperti yang kamu alami. Lihat tuh ya, ada komunikasi. Nah, dan akhirnya dengan itu Fransiskus bisa mendamaikan dengan, oh jadi penduduk kota kamu setiap hari siapin makanan ya. Nah, serigala itu datang setiap pagi dan ya setiap pagi lah begitu kan ya.
mendapat makanan, kalau sudah kenyang pulang ke sarangnya. Lama-lama penduduk kota ini menyayangi serigala itu. Ditunggu-tunggu datangnya, kok ini nggak datang ya serigalanya gitu kan ya. Dibelai-belai, ada tuh gambarnya, nanti kapan-kapan kita lihat bersama. Sampai akhirnya serigalanya meninggal dan dimakamkan secara terhormat di sebuah kapel. Kita kalau mati aja mungkin nggak dimakamkan di gereja atau kapel begitu kan ya. Ini serigalanya sampai dengan hari ini disayangi begitu kan. Kuncinya adalah tadi ya, saling pengertian, komunikasi. Dan akhirnya menerima, oh oke lah, apa yang saya bisa lakukan? Oke, saya bisa menyiapkan makanan untuk kamu, serigala ini ya akhirnya. Nah betul Ciwanti, kalau perut kenyang biasanya orang akan lebih jinak, bukan lebih jinak, lebih anteng begitu ya. Kalau makanya kalau semua gerasa, lapar nih kayaknya gitu kan. Tapi kalau sudah kenyang biasanya bukan ngantuk begitu kan, tapi lebih masuk diomongin apa? Iya. 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 Iya karena udah kenyang udah iya aja lah gitu. Makanya nggak tahu ya boleh ngomong atau tidak begitu kan ya. Jadi kalau misalnya ada nasi bungkus begitu kan ya, semuanya lalu beres begitu kan ya, begitu kan. Semoga lalu menjadi inspirasi untuk kita untuk bisa bersatu dan bertumbuh dalam kasih. Semoga nggak ada yang bilang, pokoknya selama masih ada dia saya nggak mau datang. Lelah, jangan kayak gitu. Nah itu ada ya, ini Justru itu. ada. Mari berdamai. Kalau kita salah, kita minta maaf. Saya salah ya. Saya minta maaf ya. Saya nggak nyangka bahwa tindakan saya, makanya kalau orang bilang mohon dimaafkan untuk tindakan saya yang disengaja maupun tidak disengaja. Gak ada lah kita kesalahan masa disengaja gitu kan ya. Kita pasti tidak sengaja. Dan akhirnya ya sampai dengan hari ini Gubbio menjadi kenangan akan kisah mereka. Jejak itulah yang mau kita teruskan mulai dari tempat ini, di tempat ini begitu kan ya, dan dari tempat ini. Kalau ketemu siapa, ketemu Cemli gitu kan, baru pertama kali kesini kok kayaknya udah berubah ya gitu. Emily akhirnya nyampe kan? Enggak. Iya. Kalau aku kan di Mabes kan cuma tahu orangnya kan, nggak tahu namanya, makanya dari yang di sana kan cuma lihat mukanya saja, nggak aku kenalin nama. Paling yang familiar. Mesinnya pakai di sini ya Pung ya. Ada Karena saya pikir dia kan suka duduknya sama Ci Ana yang itu ya, yang Datang. enggak yang Ana yang kesini itu pernah ya kamu duduk. Oh, si Ana ini di bengkel. Bengkel. Ya, anak sepeda. Kalau ini kan anak apa ya siapa? Anak Elsa. Anawati. Iya, ya itulah yang kira-kira semoga bisa menginspirasi kita. Hari ini kita akan secara khusus berdoa Rosari Merah Putih nanti. Supaya apa? Supaya ya bangsa dan negara kita itu juga terinspirasi. Walaupun mereka tidak tahu cerita Fransiskus dengan serigala, tapi mereka semangat untuk membawa damai itu boleh juga menjadi semangat bagi mereka yang ada di lapangan saat ini. Gimana? Oke? Oke, Bang, oke.